Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah, kelas BSA 2B. Saya akan menjelaskan materi yang bersangkutan dengan Islam Peradaban Melayu yang berjudul yaitu Umat Islam di Filipina Selatan, Sejarah Perjuangan dan Rekonsiliasi. Negara Filipina sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa pulau besar kecil. Pulau yang paling besar adalah Luzon dan Mindanao, yang merupakan 2/3 seluruh Filipina. Pulau lainnya Mindoro, Panay, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar, dan Masbate, serta Pulau Palawan 1. Filipina mempunyai beberapa gunung berapi yang terdapat di Pulau Batan dan Babuyan di utara Luzon, dan beberapa gunung di selatan Luzon. Kesultanan dan silsilah Sulu. Awal masuknya Islam di Filipina. Dirasa penting untuk membicarakan Kesultanan dan silsilah Sulu, biasa juga disebut Tarsilah Sulu, karena pembicaraan tentang masuk dan berkembangnya Islam ke Filipina tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kesultanan Sulu. Cuman harus diingat bahwa ternyata ditemui ada beberapa silsilah Sulu dan Tarsilah Sulu, kadang-kadang satu dan lainnya tidak sama, bahwa bertentangan. Hal itu disebabkan oleh campur aduk antara dongeng atau mitos dan kebanyakan sejarah. Karenanya diperlukan menggunakan seluruh silsilah dan tarsilah Sulu yang beragam dan kemudian melakukan analisa sumber, baru membuat kesimpulan-kesimpulan. Adapun susunan Sultan-Sultan Sulu dari beberapa sumber itu ada 12. 1. Sultan Syarif Al-Hasyim Sayyid Abu Bakar. 2. Sultan Kamaluddin. 3. Sultan Alauddin. 4. Sultan Amir Al-Umara. 5. Sultan Mazub Al-Mutawaid. Sultan Nasiruddin. 7. Sultan Muhammad Al-Halim Mengira Budiman. Sultan Batayara Shah. Sultan Mualid Wasid. Sultan Nasiruddin. 2. Sultan Salahuddin Bakhtiar. Sultan Ali Shah. Sultan Nur Al-Azam. Sultan Al-Haqqu bil Walid Ahad. 15. Sultan Sa'ad Uddin. Sultan Mustafa Safiuddin. Sultan Badauddin. Sultan Nasruddin. Sultan Azimuddin. 20. Sultan Muizzuddin. 21. Sultan Muhammad Israel. 22. Sultan Azimuddin. 23. Sultan Syarafuddin. 24. Sultan Azimuddin. 25. Sultan Aliuddin. 26. Sultan Syakirullah. 27. Sultan Jamal Kiram. 28. Sultan Muhammad Fadil. 29. Sultan Jamal Al-Uzam. 30. Sultan Badauddin. 31. Sultan Harun Rashid. 32. Sultan Jamal Kiram. Penyelesaian dan masa depan umat Islam Filipina. Tidak dapat dibantah bahwa selama ini setiap orang membicarakan Islam di Filipina, yang terbayang adalah perjuangan bersenjata, separatisme, Islam Moro untuk berusaha polemik argumentasi masing-masing. Tapi sebenarnya kajian tentang Islam di Filipina juga mengandung banyak ragam dan nuansa, seperti munculnya kebangkitan Islam yang cukup dinamis, namun yang berada dalam kerangka Filipina, pembangunan musuh Filipina dan suasana harmoni, sinergis, dan mulai belajar saling percaya bahwa menumbuhkan suasana harmoni itu memang sulit dan tidak mudah, tapi tetap mungkin dilakukan kalau diperjuangkan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus. Umat Islam Filipina mempunyai salah satu tujuan bersama, yakni memperdayakan umat Islam dan institusi Islam, namun mereka berbeda dalam strategi pencapaiannya. Kelompok garis keras melakukan dua strategi. 1. Menarik perhatian internasional, khususnya negara-negara Islam. Tentara nasi mereka yang malang ditindas oleh penguasa Filipina yang tirani. 2. Menjalankan perang gerilya untuk melemahkan pemerintah Filipina. 2. Daerah Islam dan sejarah pada masyarakat Jambi Seberang. Abstrak. Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi Seberang. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dan Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus.
Sejarah Nusantara merupakan peristiwa yang panjang dan selalu dikaitkan dengan perdagangan. Menurut Anthony Reid, perdagangan merupakan hal yang vital bagi Asia Tenggara di mana di dalam termasuk Nusantara. Kajian tentang asal-usul waktu kedatangan dan penyebaran Islam pada masa awal di Nusantara di Nustradaraan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan merupakan enduring issues yang terus berlanjut. Sampai sekarang, tidak ada catatan tertulis yang valid mengenai kisah-kisah konversi pendukung lokal dalam Islam telah menimbulkan berbagai teori dan spekulasi mengenai sejarah awal pendanaan pengembangan Islam di suatu wilayah di Nusantara. Satu, sebagai pendukung informasi sejarah, digunakan beberapa sumber-sumber lokal, historiografi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Masyarakat Jambi pada umumnya berpendapat bahwa Islam masuk dan dibawa oleh Ahmad Salim tahun 1460 Masehi, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kajian terdapat sejarah daerah ini hanya kembali kepada rujukan yang telah ada saja untuk menentukan proses Islamisasi di Indonesia pada umumnya dan Jambi pada khususnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah juga. Memakan waktu panjang, apalagi bukti-bukti arkeologis sumber-sumber asing kadang-kadang menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok dan antara bukti adanya Islam dan proses pengembangan agama. Bukti-bukti sejarah yang menunjang pendapat di atas adalah: 1. Makam Datuk Paduka Berhala di Pulau Berhala, suatu pulau kecil di gugus daerah Tanjung Jabung, Provinsi Jambi. 2. Putri Seleres Pinang Masak dimakamkan di desa Pamunduran, sebelah timur Laut Jambi. Masuknya Islam di daerah seberang kota ini bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi. Tanah Pilih 16 pada masa pemerintahan Rangkayo Hitam. Tanah Pilih sebagai pusat kerajaan hanya dipisahkan oleh Sungai Batanghari dari daerah seberang kota, sehingga proses Islamisasi daerah seberang kota bersamaan pula waktunya dengan pemindahan kerajaan Melayu tersebut. Hanya saja tidak dapat diketahui secara pasti siapa pertama kali menyebarkan Islam di seberang kota ini. Yang jelas, pada masa itu orang seberang telah memulai mengenal agama Islam karena di seberang kota ada bandar yang ramai dikunjungi oleh para pedagang asing, termasuk yang beragama Islam. Hanya saja kalau ditanya tentang siapa, kapan, dan bagaimana cara pertama kali penyebaran Islam di seberang kota Jambi belum diketahui secara pasti. Masuknya Islam di daerah seberang kota Jambi bersama dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih, pada masa pemerintahan Rangkayo Hitam. Sedangkan sebagai pusat kerajaan berada di Tanah Pilih yang terletak di kota Jambi. Sedangkan orang yang pertama kali menyebarkan Islam di seluruh kota Jambi adalah Said Husain bin Ahmad Baragbah, dan kehadirannya membawa pengaruh besar bagi perkembangan agama Islam di daerah ini. 3. Rekam jejak Muslim Rohingya di Myanmar. Penulis Tati Haryanti tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya bacakan. Kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.